Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 kelas internasional mata kuliah hukum acara administrasi akan menjelaskan tentang sengketa tanah yang dimiliki oleh seorang bernama Immanuel Kelsen. Mari kita simak penjelasannya. Pertama, Immanuel Kelsen memiliki sebidang tanah seluas 8.500 meter persegi yang terletak di Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Tanah ini diperoleh melalui akta jual beli dari kantor notaris Aristoteles SHMKN pada tanggal 26 Juni 2009. Sebelumnya, tanah ini adalah tanah milik Plato bin Socrates yang membeli tanah ini dari Jessica bin Hakli melalui akta jual beli pada tahun 1990. Sebelum membeli tanah tersebut, Immanuel Kelsen telah melakukan pengecekan kepemilikan di kantor kelurahan dan kecamatan. Lalu setelah membeli rumah, Kelsen membersihkan dan memagari tanah tersebut tanpa ada keberatan dari pihak lain. Namun, pada 5 Juli 2022, Immanuel Kelsen mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Depok. Sayangnya, pada 20 Juni 2024, Kelsen menerima surat dari Kantor Pertanahan yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran tanahnya tidak dapat diproses atau ditolak. Surat tersebut menginformasikan bahwa sertifikat hak milik nomor 0323 Mampang atas nama Iman Adeyono telah terbit pada 21 Agustus 2006 sebelum Kelsen membeli tanah tersebut. Jadi, siapa yang seharusnya memiliki hak atas kepemilikan tanah tersebut? Sebelumnya, mari kita klasifikasi apa subjek hukum dalam kasus ini. Yang menjadi penggugat dalam kasus ini adalah Immanuel Kelsen. Kelsen bertindak sebagai pemohon yang merasa haknya dilanggar karena tidak bisa memproses permohonan pendaftaran tanah. Yang menjadi tergugat dalam kasus ini adalah Kantor Pertanahan Kota Depok. Kantor Pertanahan Kota Depok karena tidak memproses permohonan Kelsen, serta Imam Adeyono sebagai pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang dimohonkan Kelsen. Lalu, apa objek yang digugat? Untuk objek yang digugat di sini adalah sebidang tanah berluas 8.500 meter di Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Gugatan diajukan untuk menentukan siapa yang memiliki hak sah atas tanah tersebut, mengingat sudah ada sertifikat hak milik atas nama Imam Adeyono yang diterbitkan sebelumnya. Kemudian bagaimana langkah dalam penyelesaian persoalan sengketa tanah ini? Sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN, Immanuel Kelsen harus terlebih dahulu mempertimbangkan upaya non-litigasi atau administratif untuk menyelesaikan sengketa ini. Upaya non-litigasi bisa dimulai dengan mediasi atau negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Immanuel Kelsen dapat mencoba berkomunikasi langsung dengan Imam Adeyono atau pihak terkait untuk mencapai kedamaian. Selain itu, Kelsen juga bisa meminta bantuan untuk pihak ketiga seperti mediator profesional untuk membantu menyelesaikan sengketa ini secara damai. Tetapi, jika mediasi tidak berhasil, Immanuel Kelsen dapat mengajukan keberatan atau banding administratif ke Kantor Pertanahan Kota Depok. Untuk mengajukan upaya keberatan dan banding administrasi di Kantor Pertanahan Kota Depok, pemohon harus mengikuti prosedur yang ada dan mengajukan dokumen yang relevan. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diambil. Untuk mengajukan keberatan, yang pertama ada pemohon dapat mengunduh formulir pengajuan keberatan dari situs web PPID Kota Depok. Yang kedua, lalu mengisi formulir dengan lengkap dan mengirimkannya melalui website PPID Kota Depok atau ke email surat@atrbpn.go.id. Yang ketiga, kemudian pemohon menunggu tanggapan PPID paling lama selama 30 hari kerja. Jikalau permohonan keberatan diterima, maka Kantor Pertanahan Kota Depok akan memproses ulang permohonan Immanuel Kelsen. Tetapi jika ditolak, maka Immanuel Kelsen dapat mengajukan banding administratif ke atasan pejabat Kantor Pertanahan Kota Depok sebelum mengajukan gugatan ke PT UN. Lalu jika terjadi upaya banding administratif, maka seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama,
Pemohon harus menyiapkan dokumen yang relevan terkait sengketa tanah tersebut. Yang kedua, selanjutnya mengikuti prosedur yang ada dan mengajukan permohonan banding secara tertulis. Yang ketiga, lalu pemohon menunggu tanggapan kantor pertanahan Kota Depok. Jika semua upaya non-litigasi sudah dilalui tetapi tidak kunjung hasil yang memuaskan, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan ke PT UN. Untuk itu, Immanuel Kelsson harus menyiapkan berbagai dokumen, seperti akta jual beli, bukti permohonan pendaftaran, dan surat penolakan dari kantor pertanahan. Pertama, pemohon perlu menyiapkan surat gugatan. Surat gugatan ini harus diajukan secara tertulis dalam rangkap 8 dan dilengkapi dengan beberapa dokumen penting. Di antaranya, bukti pembayaran biaya perkara yang dilakukan melalui bank sejumlah Rp500.000, serta fotokopi objek sengketa jika sudah ada. Jika pemohon menggunakan kuasa hukum, siapkan surat kuasa dalam 5 eksemplar, serta fotokopi kartu pengenal advokat. Jangan lupa juga untuk melampirkan fotokopi KTP para pihak jika tidak diwakilkan, serta soft copy surat gugatan dalam bentuk CD atau flash disk. Untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN, pemohon perlu menyusun surat gugatan dengan rinci, mulai dengan judul gugatan, identitas pemohon dan tergugat, serta uraikan pokok gugatannya, termasuk keputusan yang digugat dan alasannya. Sertakan dasar hukum gugatan, kronologi kasus, dan dalil-dalil pendukung, serta klaim pemohon. Nyatakan tuntutan dengan jelas dan lampirkan dokumen pendukung seperti akta jual beli atau surat penolakan. Akhiri surat dengan tempat, tanggal, dan tanda tangan pemohon atau kuasa hukum. Pastikan surat gugatan lengkap dan sesuai untuk diproses ke PT UN. Lalu, selain surat gugatan, pemohon juga harus menyiapkan beberapa dokumen pendukung yang relevan dengan sengketa tanah tersebut. Dokumen ini meliputi akta jual beli, bukti tanda terima permohonan pengukuran, dan surat pernyataan dari kantor pertanahan Kota Depok. Serta, setelah menyiapkan semua dokumen, gugatan harus diajukan ke PT UN dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, pemohon perlu menghadiri persidangan. Di sini, pemohon wajib mengisi daftar hadir sidang di meja informasi dan datang sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada sidang sebelumnya. Toleransi waktu keterlambatan adalah 30 menit. Proses pemeriksaan di PT UN dimulai dengan pemeriksaan administrasi oleh kepaniteraan untuk memastikan semua dokumen lengkap dan sesuai. Selanjutnya, pemeriksaan pendahuluan oleh Ketua PT UN dilakukan untuk memastikan gugatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian, dilanjutkan dengan pemeriksaan persiapan untuk memastikan semua dokumen dan informasi yang diperlukan sudah lengkap. Akhirnya, ada pemeriksaan persidangan yang mencakup pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan pengadilan. Oke, baik. Asas hukum yang dipakai dalam kasus ini meliputi yang pertama ada asas legalitas. Keputusan administratif harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, asas kewajaran, yaitu keputusan harus adil dan tidak merugikan pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga, ada asas kepastian hukum, yang dimana keputusan harus memberikan kepastian hukum bagi si pemohon. Kemudian ada asas transparansi, yaitu proses keputusan harus transparan dan akuntabel. Kemudian yang kelima, ada asas peradilan yang efektif, yang dimana pemohon berhak mendapatkan penyelesaian yang sah secara hukum. Itulah kasus sengketa tanah yang dihadapi oleh Immanuel Kelsson. Apakah Anda punya pendapat atau pengalaman serupa? Jangan lupa untuk berbagi di kolom komentar sebagai saran untuk kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.